Kita biasakan kalau berdoa itu jangan untuk kelompok kita saja. Kalau berdoa itu jangan lokal. Karena Allah itu al-wasi, yang maha luas. Berdoa yang luas saja. Doakan semua makhluk. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Di setiap tingkatan, di setiap ruang, setiap waktu. Siapapun mereka. Semoga selalu berbahagia. Apa susahnya sih? Kan tidak sulit. Tidak usah beli bahasa itu. Kita kadang-kadang berdoa saja hanya untuk kelompok kita, komunitas kita. Biar kelompok kita aja yang selamat. Orang lain gak selamat juga gak apa-apa. Ini kan sudah ada masalah dengan cinta kasih kita. Ada masalah dengan welas asih kita. Ar-Rahim. Rahman itu adalah cinta kasih yang bersifat universal untuk semua makhluk. Tapi ternyata Ar-Rahim itu sangat spesifik. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, Ar-Rahim, Rahimud dunya wal akhirah. Meliputi materi, meliputi sesuatu yang melampaui materi. Meliputi materi, meliputi energi. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Apa Allah kemudian pilih kasih? Tidak. Allah hanya memilih mereka yang mau dipilih. Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Jadi kalau ingin dikehendaki oleh Allah, mulailah kita berkehendak. Karena segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, sang hidup, sekaligus juga sang daya hidup yang meliputi seluruh makhluk tanpa batas. Dan sekarang pun dia bersama kita, meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Mari kita rasakan kehadiran dia dalam diri kita. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, mengurusi seluruh kebutuhan kita. Dia mewujud dalam diri kita. Yang paling sederhana adalah nafas yang kita rasakan saat ini. Gak usah jauh-jauh. Allah itu bukan di sana, bukan. Saya tidak menemukan satu ayat pun di kitab suci manapun yang mengatakan Allah ada di tempat yang tinggi sana. Tidak ada. Allah berulang kali mengatakan, aku bersama kamu. Aku bersama kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersama kamu. Dimanapun kau berada, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Kurang apa? Allah mengatakan begitu jelas kepada kita. Lalu terkadang kita ini yang asli dinafikan, yang palsu diagung-agung. Yang asli dibiarkan, diabaikan. Tapi yang palsu malah jadi pegangan. Ini masalah bagi kita. Ya. Mari kita belajar merasakan kehadiran dia sebagai tubuh batin kita dari dalam. Sesekali merasakan keberadaannya dari dalam. Jangan terus-menerus hanya merasakan sensasi-sensasi dari luar. Walaupun sebetulnya dia juga tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Dia tidak menempati ruang, karena dia bukan materi. Dia adalah zat laisa kamitslihi syai'un. Tetapi dia ada di mana-mana. Dapat dirasakan oleh mereka yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kajian kita hari ini, mari kita sampaikan rasa syukur yang dalam. Kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sesekali membaca alhamdulillah itu dengan kesadaran. Segala puji habis buatmu ya Allah. Habis. Gak ada untukku. Begitu kita dengan kesadaran mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji habis untuk Allah yang meliputi semesta raya, sang keberadaan, sang kehadiran.
Kita tidak takut lagi hidup. Tidak takut ketika dicela, tidak tumbang ketika dihina, dan tidak terbang juga ketika mendapatkan sanjungan. Belajar datar hidup itu. Datar. Tidak baperan. Dikritik sedikit saja, sudah oleng. Ini kan ada masalah dengan kata-kata kita. Karena ucapan alhamdulillahi rabbil alamin itu gak diisi dengan kesadaran. Kita mengucapkannya seperti robot saja. Ada suara tetapi tanpa kesadaran. Bawa kesadaran itu ke dalam diri kita. Mari kita awali kajian kita hari ini. Semoga ilmu yang akan Allah alirkan kepada kita, terutama lewat mulut saya sudah berserah diri sepenuhnya kepada Dia. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Bahkan saya juga bukan siapa-siapa. Terserah Dia saja. Dia mau menggunakan saya untuk apa? Ya terserah Dia sang pemiliknya. Kalau kita bisa membebaskan segala keinginan kita, berhenti mengatur-ngatur Dia. Kan sudah terbukti ya, hidup diatur oleh kita itu berantakan. Coba sekarang, serahkan pada Dia. Biarkan Dia turun tangan. Dan syaratnya kita harus angkat tangan. Kalau kita yang turun tangan ya, Allah yang angkat tangan. Kan sudah terbukti ya. Semua hidup yang berantakan itu karena kita tidak hidup bersama Dia. Tidak menari bersama tarian Dia. Kita menciptakan tujuan-tujuan hidup baru yang berbeda dengan rencana semula Dia menciptakan kita. Yuk kita rundukkan kepala kita. Kita heningkan batin kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya pernah takut tuh baca Bismillahirrahmanirrahim ini. Takut, malu, karena apa? Bismillahirrahmanirrahim itu kan deklarasi kita. Kita mengatakan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada pengakuan dalam diri kita bahwa saya lahir karena Allah. Saya lahir karena untuk tujuan Allah. Saya lahir karena akan dipakai oleh Allah untuk menyampaikan rahman dan rahimnya Allah. Mengucapkan kalimat itu bagi yang berkesadaran itu perlu keberanian. Tapi yang tidak berkesadaran berani saja mengucapkan itu kayak robot. Kalau mengucapkan dengan kesadaran perlu keberanian. Apa saya layak untuk mengatakan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Sementara saya masih pilih kasih. Sayang saya masih terbilang. Berbuat baik saja masih pilih-pilih. Melihat orang saja masih pakai strata. Melihat orang saja masih berbeda. Tidak ada kesetaraan melihat orang. Apa layak kita mengatakan itu? Coba renungkan. Belajar bertanggung jawab pada setiap kata yang kita ucapkan. Sehingga hidup kita itu bernilai, berkesadaran. Hadirin. Ada dua kalimat yang diulang-ulang sering kita baca. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya pernah membaca satu kitab, namanya Kitab Nurul Bayan. Sayang sekali kitab itu tidak tuntas ditulis oleh penulisnya karena keburu meninggal. Dan saya yakin penulisnya itu sudah mengenal Tuhan. Karena saya tidak menemukan kitab selengkap itu. Dan ditulis dalam bahasa Sunda yang sangat luar biasa. Dengan undak-unduk bahasa yang sangat tinggi. Saya menemukan dalam kitab itu ada hadis Nabi. Ketika Nabi Muhammad ditanya, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kemudian Nabi Muhammad menyatakan, Ar-Rahman Rahmanud dunya, Ar-Rahim Rahimud dunya wal akhirah. Jadi Rahman dan Rahim itu sama, kasih sayang. Cuman berbeda objeknya. Jadi Rahman itu adalah cinta kasih yang bersifat universal. Untuk semua makhluk, untuk semua orang. Tapi ternyata Ar-Rahim itu sangat spesial.
Makanya Nabi Muhammad mengatakan Ar-Rahim, Rahimud dunya wal akhirah. Jadi Rahim itu mencakup urusan materi dan urusan energi. Urusan materi dan urusan yang melampaui materi. Itu Ar-Rahim. Jadi level katanya udah lebih tinggi lagi. Tapi lagi-lagi ya, dua kata itu dijelaskan tidak ada maknanya. Karena itu nama Allah dalam Asmaul Husna. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan nama-nama Allah, yang dia jelaskan itu bukan yang sebenarnya itu. Itu hanya persepsi dia terhadap nama itu. Dia sebetulnya sedang menciptakan Tuhan menurut persepsinya sendiri. Oleh karena itu hati-hati ya belajar tauhid. Jangan terlalu banyak kata-kata, jangan terlalu banyak definisi. Karena Allah itu awalnya juga tidak bernama. Tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan. Tetapi dia dapat dirasakan. Karena rasa itu melampaui semua kata-kata. Makanya pengalaman langsung itu kebutuhan kita saat ini. Kata-kata itu hanya referensi. Definisi itu hanya referensi. Dan bisa jadi itu adalah pembenaran, bukan kebenaran. Semua definisi adalah batasan terhadap sesuatu. Sesuatu didefinisikan bukan makin jelas, makin tidak jelas. Karena begitu didefinisikan, ada serombongan kata-kata yang menjadi kalimat. Dan kemudian kata-kata itu menjadi membatasi yang sebenarnya. Coba aja. Manusia adalah, silakan definisikan. Begitu sudah serombongan kata-kata yang menjadi kalimat, itu menjadi batasan tentang manusia. Hati-hati, makanya jangan terlalu suka definisi. Ada yang pernah makan jeruk? Jeruk Bali, lemon jeruk juga, jeruk nipis jeruk juga, jeruk licin jeruk juga, jeruk Garut jeruk juga. Coba, satu nama aja jeruk, itu rasanya sudah lain-lain. Dan kita tidak akan sanggup untuk menjelaskan rasa jeruk. Tapi merasakan, sanggup. Karena kita diberi oleh Allah kemampuan untuk merasakan. Dan rasa itu meliputi seluruh tubuh kita. Karena kehadiran Dia, kita bisa merasakan segalanya. Jadi sebetulnya siapa yang merasakan itu? Kita atau Dia? Ya dia juga. Dia sang pencipta ingin merasakan hasil ciptaannya. Ya kan? Kalau kita masih terpisah, merasa ada keterpisahan dengan Dia, ini ada masalah ini dengan tauhid kita itu. Karena tauhid ini hanya sebatas dibaca, diulang-ulang di mulut, tetapi tidak ada pengalaman batin yang mengantarkan untuk merasakan kalimat itu. Itu kan masalah kita. Oh, timbullah kesombongan, kebanggaan. Karena saya sudah membaca kalimat itu 100 kali, 200 kali, 300 kali. Dan seakan-akan merasa sudah ada tabungan kebaikan. Padahal saat ini juga kita secara pragmatis tidak merasakan dampak apa-apa. Karena kita mengucapkan kalimat itu pun tanpa kesadaran. Begitu kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang mana yang bukan Dia? Yang nyata Dia, yang tidak nyata juga Dia. Dan ketika kita sudah sampai pada kesadaran itu, tidak ada yang menakutkan lagi dalam kehidupan ini. Lah semuanya juga Dia. Ketakutan itu karena kita sedang berada dalam ilusi keterpisahan dengan Dia. Itu masalah kita. Jadi ada dua kata yang selalu diulang-ulang setiap hari. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman itu adalah cinta kasih yang bersifat universal. Untuk semua makhluk. Tapi ternyata Ar-Rahim itu sangat spesifik. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, Ar-Rahim, Rahimud dunya wal akhirah. Meliputi materi, meliputi sesuatu yang melampaui materi. Meliputi materi, meliputi energi. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Apa Allah kemudian pilih kasih? Tidak. Allah hanya memilih mereka yang mau dipilih. Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Jadi kalau ingin dikehendaki oleh Allah, mulailah kita berkehendak.
Karena bagian dari dirinya sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Kita sudah diberi kudrat dan irodat itu. Pertemuan kita dengan manusia itu hanya terjadi kalau ada dua keinginan, bukan? Saya mau bertemu dengan Pak Haji, tamu kita hari ini. Ya tentu saja Pak Hajinya harus mau bertemu, sayanya bertemu. Kalau tidak ada kehendak dari dua pihak, kan pertemuan itu tidak akan terjadi. Jadi Allah itu hanya mengatakan yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan menunjukkan kepada cahaya siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Jangan kemudian menyalahkan Allah, kok saya tidak dikehendaki? Lah Anda nggak punya kehendak. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 5 Allah mengatakan, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj." Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Kata-katanya jelas sekali, berharap, yarju, roja. Yang berharap, waktu yang dijanjikan pasti datang. Allah yang mengatakan, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Yang tidak berharap, ya sudah. Diperjelas dalam ayat lain. Allah mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak berkehendak untuk mendapatkan petunjuk, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Loh, kenapa saya kok tidak bertemu dengan seorang penunjuk jalan? Ya karena Anda tidak berkehendak untuk dapat petunjuk. Gak kosong. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh, merasa paling isi, merasa paling tahu segalanya. Saya berulang kali mengatakan, begitu kita merasa diri kita itu tahu segalanya, kita sudah jatuh jadi orang bodoh. Karena orang yang merasa dirinya tahu, tertutup terhadap pengetahuan baru. Dan dia menganggap dia yang paling tahu. Maka dia akan berhenti mendengarkan orang lain. Padahal kunci hidayah dari sini bermula. Ini sudah dikaji di kajian kita di minggu yang lalu. Saya tidak akan mengulangnya. Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Nah Ar-Rahim nih, kadang-kadang disebut Rahim, kadang disebut Rahim. Itu kan beda lidah aja. Dalam bahasa Arab tidak ada ra, yang ada ro. Tempat asal kita, sebelum kita datang ke sini, kan itu namanya juga rahim. Leluhur kita menyebut tempat itu namanya rahim. Yaitu lidah kita. Kalau dalam bahasa Arab kan tidak ada ra, yang ada kan ro. Betul nggak? Ya. Tempat asal kita saja itu diberi nama rohim, yang sering disebut rahim. Kalau leluhur kita menyebutnya itu alam mas kumambang, masa mengambang di rahim ibu. Saya baru tahu ternyata rahim itu, ada yang sharing tadi pagi karena pernah mengalami operasi sesar. Dokternya mengingatkan, ternyata rahim itu ada 7 lapis katanya. Makanya nanti diingatkan tuh yang mau dioperasi sesar, ini akan disayat 7 lapis katanya. Jadi rahim aja 7 lapis ya. Jadi kata 7 ini di Quran luar biasa. Sampai Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Mu'minun itu, laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Aku telah menciptakan di atas kamu 7 jalan. Jadi kita nggak ngerti 7 itu yang mana. Pokoknya kalau umroh disuruh muter 7 kali, muter aja. Disuruh sa'i 7 bolak-balik 7 kali sa'i dan Safa dan Marwah, ya pokoknya yang penting selesai. Disuruh melempar dengan 7 batu, yang penting dapat 7 dilempar, selesai. Tetapi tidak pernah bertanya, setelah itu apa? What next after that? Setelah itu apa yang harus saya lakukan? Dari simbol-simbol itu apa pesannya buat perjalanan hidup saya, untuk perjalanan spiritual saya? Dan merasa sudah selesai ketika upacara. Pada setiap ritus, setiap ritual, itu dicipta oleh para leluhur, itu ada tujuan. Ada makna yang tersembunyi di sana. Ada makna yang dititipkan di sana. Tapi titipan maknanya tidak pernah kita ungkap. Karena kita merasa selesai dengan itu. Makanya ada ritus. Ritus itu adalah metode, cara yang pernah dilakukan oleh para leluhur kita, para nabi, para rasul. Yang dapat bisa menghantarkan mereka untuk mencapai tujuan kehidupan. Menemukan ketenangan, menemukan kedamaian, menemukan akhlak yang mulia, menemukan kebajikan, menemukan kebijaksanaan. Ritus itu.
Kalau ritus ini diulang-ulang, metode ini diulang-ulang, itu jadi ritual. Tapi ritual tidak ada artinya kalau tidak mengantarkan kita dalam dimensi spiritual. Makanya ritual harus ada spiritnya. Sholat kalau tidak ada spiritnya, itu cuma ritual, tidak sampai pada spiritual. Akibatnya apa? Sholat tidak membangun kesadaran, tidak berdampak apa-apa. Dua minggu terakhir ini, saya memotong berkali-kali itu berita di TV sebagai bukti. Ada santri ditegur sama ustazahnya, ambil pisau kemudian dibunuh. Ada orang tua bunuh anak, ada anak bunuh orang tua, macam-macam itu beritanya. Ini kan ada masalah. Welas asih sudah menjadi barang mahal hari ini. Kesetaraan tidak ada lagi. Begitu tidak suka pada seseorang, jika perlu habiskan nyawanya dan dianggap itu selesai. Padahal kita sedang menciptakan karma-karma baru. Karena itu tidak ada kesadaran di situ. Apa tidak menjalankan ritual? Mohon maaf, mungkin. Bahkan di tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap suci, justru di situ terjadi ada pelecehan seksual, ada upaya merendahkan kaum Hawa, dan itu dilakukan oleh mereka yang dalam tanda kutip mengatakan diri sebagai orang suci. Ini kan masalah sosial, dan ini tidak bisa dianggap sepele. Ada apa dengan sistem pendidikan agama kita? Ada masalah apa? Kan itu. Ini harus kita ungkap. Masalahnya adalah ritus sudah menjadi ritual karena diulang-ulang, tetapi tidak menjadi spiritual. Ada yang hilang spiritnya ketika melakukan ritual. Padahal setiap ritus, metode yang diciptakan para leluhur kita, itu pasti di dalamnya itu ada pesan-pesan yang harus kita tangkap. Nabi Muhammad sampai mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Di sholat itu kata Nabi, ada mi'raj. Di sholat itu ada mi'raj bagi orang yang beriman. Sudah menemukan enggak mi'rajul mu'minin dalam sholat? Itu kata-kata Nabi itu. Karena kita abai dan kita terjebak pada ritual, akibatnya apa? Ritual yang harusnya hanya sebatas rakit, malah kita tinggal dalam rakit. Harusnya ritual itu mengantarkan kita ke tujuan, malah kita melekat pada ritual itu sendiri, sehingga tujuan terlupakan. Kita pakai rakit itu kan untuk nyebrang. Tetapi malah tinggal dalam rakit, lupa bahwa kita harus nyebrang. Lalu melekat dalam rakit. Dan kita sudah melekat ke situ. Sampai kita tidak sadar melakukan itu untuk apa. Padahal jelas di Quran, aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah rakit, sarana, metode supaya kamu tidak berbuat keji dan munkar. Nah, ritualnya sudah dilakukan, tetapi ternyata keji dan munkar juga masih dilakukan. Kan masalahnya ritual sudah kehilangan spiritnya. Ini masalah. Tetapi lucunya banyak yang tidak merasa bermasalah. Karena kita sudah melekat pada ritual itu sendiri. Yuk sekarang kita bongkar rahasia ini ya. Sudah siap? Sudah siap belajar hari ini? Oke. Sudah kosong gelasnya? Ya. Dari tadi saya bicara, sebetulnya saya sedang hipnoterapi supaya gelasnya kosong dulu. Biasa ya, karena pikiran ini kan harus di warming up. Harus ada pemanasan dulu. Biasa, saya ngasih prolog dulu supaya mulai bisa fokus. Baik, kalau sudah fokus kita mulai. Ada satu tempat asal kita namanya rahim. Rohim. Indah ya. Kenapa leluhur kita ngasih tempat itu rohim? Karena di tempat itu pernah ada satu peristiwa besar. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf.
Saat itu Allah bertanya kepada kita. Pertanyaannya luar biasa. Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Dan ternyata semua kita bisa menjawab saat itu. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Ada satu peristiwa besar yang terjadi di sana. Maka disebut alam mas kumambang, masa mengambang di rahim ibu. Setelah kita matang gonad, sudah selesai fase persiapan di rahim tadi itu, maka disebut rahim karena tempat yang penuh cinta kasih. Lalu kita siap-siap keluar. Leluhur kita menyebut itu fase mijil. Fase di mana kita menyakiti orang tua kita. 3 yang terjadi di situ. Saat kepala melintasi rahim ibu kita, 3 yang terjadi di situ. 1, kita menyakiti ibu kita sendiri. 2, kita menumpahkan darah ibu kita. 3, kita hampir merampas nyawa ibu kita. Jadi pantas kalau Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang aku harus hormati dalam hidupku? Ibu. Karena 3 peristiwa itu. Orang pertama yang tersakiti untuk kelahiran kita adalah ibu. Orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiran kita adalah ibu. Dan orang pertama yang hampir kehilangan nyawa untuk kelahiran kita adalah ibu. Itu fase kedua setelah mas kumambang, fase mijil. Fase transisi kita dari alam rahim menuju alam dunia ini untuk melaksanakan tugas menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Tapi banyak manusia yang lupa setelah lahir ke sini, dia lupa kalau dia sebetulnya berada di alam cinta, alam kasih sayang. Malah di sini berperang, menyakiti orang, memusuhi orang, menghakimi orang, merendahkan orang. Kita lupa dengan sumber asal kita sendiri. Bahkan sebelum kita di rahim tadi, di rahim ibu kita, Allah sudah menyampaikan cinta kasih pada ayah ibu kita. Dan kita ada di situ buah pelukan, bukan buah pukul-pukulan. Kalau leluhur kita, orang tua kita, ayah ibu kita pukul-pukulan, kita nggak ada di situ. Karena mereka berpelukan, litaskunu ilaiha, karena diberikan kepadanya cinta kasih yang luar biasa. Maka kita tinggal di sana. Setelah alam mijil, masuk alam sinom, alam kinanti, asmarandana, masa pencarian jati diri, masuk alam baru namanya alam gambuh. Kita bertekad untuk bersama dengan orang yang berbeda, belajar menerima dan menghargai perbedaan dalam satu ikatan suci yang namanya pernikahan. Lalu muncul di situ cocok tidak cocok. Padahal cocok itu justru saat kita dipertemukan dengan yang berlawanan, cocok. Karena kita tidak mungkin dipertemukan dengan yang sama. Kita akan dipertemukan dengan yang berbeda. Supaya kita latihan menerima dan menghargai perbedaan. Gambuh itu. Kalau fase gambuh ini selamat kita lalui, baru kita memasuki fase baru namanya dandang gula. Dandangnya penuh gula. Begitu banyak di situ. Sari-sari kehidupan, permata kehidupan. Buah dari latihan menerima dan menghargai perbedaan. Bayangkan orang-orang yang lari dari situ. Tidak bisa menerima pasangannya apa adanya. Padahal kita sudah lama menanti saat itu. Maka kita saat itu disebut penganten. Pengantian. Masa yang ditunggu-tunggu. Nunggu apa kita? Nunggu pelunasan data kita. Maka kita akan dipasangkan dengan yang berbeda dengan kita. Tapi banyak yang gagal di situ. Karena memenuhi hawa nafsu. Mencari yang tidak ada. Tidak bisa menerima yang ada apa adanya. Kalau semua pasangan mengatakan, istriku yang paling cantik, paling hebat, paling segalanya, kelebihannya saya terima, kekurangannya saya terima perbedaan itu apa adanya. Di situ proses belajar akan tumbuh. Dandangnya penuh gula. Baru fase berikutnya apa? Kalau dandangnya penuh gula, baru masuk fase pangkur.
Belajar melepaskan kemelekatan pada apapun, termasuk pada pasangan. Baru durma, belajar membagikan cinta kasih. Baru berikutnya apa? Magatru, pegatru. Dan fase itu akan dilalui semua orang. Setelah magatru, pegatru, berikutnya apa? Pucung, pocong. Ini kan calon-calon pocong semua, termasuk saya. Tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Tapi banyak orang yang sibuk mempersiapkan kehidupan, tidak pernah mempersiapkan kematian. Lucu ya. Padahal kehidupan itu tidak pasti. Yang pasti itu kematian. Sudah siap belum? Sudah tahu jalannya belum? Makanya kalau kami di Tanah Leluhur Sunda ini diajarkan, sing bisa nganyang kapageto, sing bisa apal jalan pibalikeun. Dan itu tidak bisa simsalabim, tidak bisa menunggu. Allah hanya menghendaki kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Kita yang harus memulai. Sudah memulai belum perjalanan itu? Belum. Mau kapan mulainya? Yuk, semoga dengan kajian ini kita jadi bersemangat ya untuk segera memulai. Mumpung masih ada nafas, mumpung masih diberi hadiah kehidupan. Oleh karena itu, inti sarinya semua kitab suci sebetulnya Rahman dan Rahim. Beda bahasa saja. Kasih sayang, cinta. Kita ini semua buah cinta. Dan kita ada karena cinta. Dan kita pun disemai di satu tempat. Namanya sumber cinta. Rahim. Ya harusnya kita datang ke dunia ini, semua kita ini membawa cinta. Dan semua kita datang ke dunia ini menjadi sumber cinta. Harusnya begitu. Itu hukum alam. Kalah kita sama pohon. Pohon pisang menghasilkan pisang. Setelah semua dihasilkan pisangnya, dipersembahkan kepada manusia. Silahkan, aku sudah berkarya membesarkan buah pisang ini. Bahkan kalian tidak pernah tahu bagaimana keluh kesahku, kata pohon pisang. Sekarang sudah ranum, sudah matang pohon, silahkan ambil. Manusia cuma ambil golok, jebret. Dan tidak ada pohon pisang yang memakan buah pisang. Semua dipersembahkan buat semesta. Mereka mengejarkan cinta kasih yang luar biasa. Tidak ada bunga yang menikmati keharuman bunganya. Dan keharuman bunga itu dipersembahkan buat semesta. Tidak ada sungai yang memakan airnya sendiri. Semua air dipersembahkan pada semesta. Matahari tidak pernah mencicipi sinarnya sendiri. Semua sinarnya dipersembahkan buat semesta. Lalu siapa yang tidak mempersembahkan pada semesta? Manusia. Sudah begitu manusia masih memikirkan tempat istimewa setelah kematian. Padahal mereka yang telah mempersembahkan segalanya pada alam tidak pernah memperbincangkan tentang tempat istimewa setelah kematian. Mereka memang tugasnya menyebarkan cinta. Ada pertanyaan sekarang bagi kita. Maaf ya. Sudah jadi sumber cinta di rumah? Sudah menjadi sumber cinta di lingkungan tempat tinggal kita? Sudah menjadi sumber cinta di negara kita? Sudah menjadi sumber cinta di bumi tempat kita berpijak ini? Apa yang sudah kita persembahkan kepada semesta? Kalau anak saja di rumah, semoga orang tua saya gak pulang-pulang. Habis kalau pulang suka marah-marah. Malah anak merasa nyaman ketika orang tuanya tidak ada di rumah. Di rumah saja kita tidak bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita. Di tempat arisan
Aduh, ibu itu. Kenapa dia datang? Bagus kalau dia nggak datang. Kedatangannya disesali, kepergiannya malah disyukuri. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada apa banyak? Kenapa? Kenapa kita menjadi menyeramkan? Karena kita belum bisa melumpuhkan kekerasan dengan welas asih. Karena kita belum menemukan sumber cinta dalam diri kita sendiri. Inilah masalah kita. Ini judul kita hari ini. Mari kita lihat dulu beberapa ayat ya, sebagai landasan kajian kita hari ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan Quran surat Al-Hijr, surat 15 ayat 49. Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Nabi itu artinya pembawa berita. Makanya kata nabi di sini jadi kata kerja. Nabi kabarkanlah. Jadi nabi itu sebetulnya pembawa berita, pembawa kabar. Kabar yang dibawa para nabi, para rasul itu cuma dua. Yang pertama peringatan, yang kedua kabar gembira. Jadi kalau kita pengikut para nabi, pengikut para rasul, harusnya yang dibawa itu dua. Peringatan dan kabar gembira. Jadi yang suka nakut-nakutin itu bukan pengikut nabi. Karena di dalam Quran jelas ya, yang dibawa cuma dua, nadiran dan basyiran. Jadi yang dibawa itu cuma dua, peringatan dan kabar gembira. Nah di ayat ini Allah mengatakan, Nabi ibadi, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku anal ghafurur rahim, aku ini adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ini dari Allah disampaikan ya kepada nabi. Kabarkanlah hai para nabi, para rasul, bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di Quran indah sekali. Kata rohim itu selalu diawali dengan ghafur. Atau kata rohim diawali dengan rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Ghafurur Rahim. Banyak sekali sebelum kata Rahim diawali dengan kata Ghafur. Ada kasus, ini cerita nyata. Jadi ada seseorang yang telantar lah hidupnya. Berpisah dengan keluarganya. Ya ada anak, tetapi anak-anaknya juga tidak berdaya. Dia hidup sendirian. Dia punya saudara. Dan saya coba hubungkan dengan saudaranya. Nih, saudara Anda ini sakit, parah. Perlu pertolongan segera. Gak ada yang datang. Padahal sudah tidak berdaya. Sudah tidak berdaya. Berdiri aja sudah tidak bisa. Akhirnya ya udah. Sama saya dirawat. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Gak ada kaitan dengan saya. Gak ada kaitan dengan saya. Secara hubungan keluarga. Kaitannya karena dia sama-sama manusia. Itu aja. Udah nggak usah dipikirkan. Ya, saya bilang sama rumah sakit, tolong dirawat orang ini sampai sembuh. Saya yang nanggung biaya.
Jadi saya kabarkan kepada keluarganya bahwa ini sakit, tidak ada tanggapan sama sekali. Ini kan masalah. Padahal yang suka diceritakan itu soal agama. Jadi agama itu sepertinya terpisah itu. Kasih sayang itu sepertinya bukan bagian dari agama gitu. Agama itu malah sibuk soal ritual tanpa spiritual. Akibatnya apa? Hal-hal yang mendasar, tolong menolong, dengan saudara sekandung saja, mungkin takut kehilangan, ada yang berkurang barangkali. Dompetnya takut kekurangan. Padahal memberi itu bukan buat siapa-siapa. Memberi itu buat kita sendiri. Saya pernah bareng sama-sama orang Singapura ke Tangkuban Perahu. Sepanjang jalan ya saya seperti biasa. Ini tadi pagi aja ke sini. Sama istri saya. Ada orang yang tidak bisa melihat. Lagi berusaha untuk menjajakan kerupuknya itu. Ya saya berhenti mobil saya. Saya beli kerupuknya semua. Udah dibeli kerupuknya ya. Mau kemana? Mau ke Pangkalan Pak. Tahu jalannya? Kayak pada Tataros Pak. Kalau kita sudah punya cinta di sini, kita tuh selalu terhubung dengan siapapun. Kalau kita tidak punya cinta di sini, ada masalah kita. Ini pernah terjadi sama Nabi Musa kan, saya ulang-ulang di ceramah saya. Nabi Musa ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjungi aku? Kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Kata Allah. Lalu Nabi Musa berkata, bagaimana engkau bisa sakit ya Allah? Yang sakit tetanggamu Musa, tetanggamu. Dan kalau kau menjenguk tetanggamu itu, kau menjenguk aku. Allah yang maha segalanya tidak perlu pertolongan kita yang lemah ini. Dan pertolongan kepada Allah yang sebenarnya adalah menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Coba agama itu dibawa ke dalam kehidupan, nyata dalam kehidupan, dirasakan keberadaan kita menjadi sumber cinta bagi semesta. Ritual perlu. Karena semua ritual itu metode yang telah berhasil mengantarkan para nabi, para rasul sampai pada tujuan mereka beragama. Jangan ditolak, tapi jangan melekat. Tetapi apa dampak setelah kita melakukan itu? Apakah cinta kasih kita berkembang? Apakah ulas asih kita tumbuh? Apakah kita bisa melihat penderitaan pada orang-orang yang selalu bertindak kekerasan? Kalau kita melawan kekerasan dengan kekerasan, kita belum punya cinta kasih. Karena tidak ada hukumnya. Kekerasan dilawan dengan kekerasan akan semakin keras. Kekerasan hanya bisa dilumpuhkan oleh satu, ulas asih. Makanya di kajian sebelumnya saya sudah menyampaikan. Sebelum ini saya sudah menyampaikan. Mendengar dengan ulas asih. Saya tidak ulang lagi. Silahkan itu didengarkan. Yang betul dengarkannya. Ambil sarinya. Implementasikan dalam hidup. Supaya ilmu itu menjadi syafaat. Bisa menolong kita. Hadirin. Jadi sebelum Ar-Rahim itu harus apa dulu di ayat ini? Al-Ghafur. Ghafur. Kita harus belajar memaafkan. Termasuk orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita, mungkin pernah menjatuhkan nama baik kita, mungkin setiap hari sibuk mengurusi kesalahan-kesalahan kita. Maafkan. Kalau di Quran dikatakan, maafkan dan biarkan. Kalau tidak bisa memaafkan, tidak ada rohim, tidak ada rohim, tidak terjadi itu. Sok atuh, daripada kita marah, lebih bagus memaafkan. Karena memaafkan itu sama sekali tidak ada urusannya dengan orang yang dimaafkan. Tidak ada urusan dengan mereka. Memaafkan itu membuka jalan bagi diri kita sendiri.
Saya tanya, kenapa kamu tidak mau menolong adikmu? Karena adik saya pernah melakukan satu kesalahan. Sudah terpojok seperti itu pun masih ada di sini kebencian. Dikiranya memaafkan itu untuk orang lain. Itu kebodohan. Memaafkan tuh membuka jalan buat diri kita sendiri. Ada yang bilang enak saja dimaafkan. Ya Allah, itu orang bodoh. Dia kira memaafkan itu buat orang lain. Tidak, memaafkan itu buat diri kita sendiri. Saya berulang kali mengatakan, di kehidupan ini tidak ada orang lain. Yang ada cuma diri kita sendiri. Kita berbuat baik buat kita. Kita berbuat jahat pun buat kita. Kembali pada cerita tadi. Jadi saya jalan ke Tangkuban Perahu. Ngantar tamu saya dari Singapura. Sepanjang jalan itu seperti biasa. Saya ngasih. Saya selalu menyiapkan untuk dikasih. Sampai di Tangkuban Perahu ngobrol. Enak ya katanya. Di Indonesia. Kenapa? Saya baru terkejut. Saya melihat ayah katanya berbagi tadi. Begitu bahagianya. Kami di Singapura tidak bisa melakukan itu. Karena tidak ada orang yang mau diberi. Wah, saya bilang, saya betul-betul tertegun di situ. Saya merasa bersyukur jadi orang Indonesia. Karena di Indonesia itu banyak yang harus diberi. Sementara di Singapura tidak ada yang harus diberi. Sampai nangis tuh orang Singapura tuh. Sampai ketika kita makan di Sindang Reret itu, ngulang lagi sama saya, nangis. Enak ya di sini. Banyak orang yang mau diberi. Di Singapura itu tidak ada orang yang mau diberi. Di Indonesia tidak ada orang yang mau memberi. Lalu saya jelaskan. Saya memberi itu bukan buat siapa-siapa, buat diri saya. Dan saya selalu setiap memberi berterima kasih pada orang yang diberi. Terima kasih ya, terima kasih. Karena kalau tidak ada mereka, di mana saya nabung kebaikan saya? Ini pengumuman ya, untuk yang pelit. Saya pengen nyubit. Ini karena kita tidak punya knowledge, tidak punya pengetahuan. Dikiranya memberi itu buat orang lain. Dan dikiranya memberi itu ada yang hilang dari kita. Tidak, sekali lagi. Setiap kita memberi dengan tulus dan melupakannya. Saat itu juga alam semesta mengolahnya, mempersiapkan gantinya. Asal kita memberi tulus tanpa pamrih.